Wadah Sumarah, karya Tentrem Lestari. Siang itu matahari membara di atas kepala, di sebuah ruang sidang pengadilan terhadap seorang perempuan yang tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Aku seperti diderah ucapannya, seperti dilucuti hingga tanggal seluruh atribut pakaian, bahkan kulit-kulitku. Perempuan itu bernama Sumarah, TKW asal Indonesia. Dingin dan beku wajahnya, dan meluncurlah bait-bait kata itu. Tuan Hakim yang terhormat, Tuan Hakim yang terhormat, Tuan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya merawat ucapan jatuh. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya, karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang-laring gelap cahaya diri saya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mau dan tidak mampu memberikan selipan uang pada siapapun untuk mengizinkan pembebasan dari segala tuduhan. Semua sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banting atau apalah namanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit kalau memang ini sudah menjadi binara hidup saya? Harga. Nama saya Sumarah, orang TKW, seorang pembunuh dan seorang pesakitan. Ya, saya memang babu, tapi justru saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya berani mengambil keputusan untuk berada di tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Inilah saya, Sumarah, menjadi budak. Buruh dan tabu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilat di kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara, karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Galangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Asiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anggota PKI dihukum. Bapaknya si Sumarah itu kan PKI. Iyo. Dulu itu bapaknya si Sumarah diciduk sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumarah. Nanti bisa-bisa kena cedok, kena tangkap. Modal. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI?
Benar kata Simba. Seharusnya bapak itu enggak usah menderes kelapa, enggak usah jadi kusir andal, enggak usah lagi tergolak dari Wasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk. Setelah di Wasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simba dan Simba harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan dan dirampas hak kami, selalu terkubur diri sendiri. Suatu hari saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bujurwati. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi, sang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasa hati saya untuk tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh ke jurang yang berat. Saya tak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi menurut Ratu telah mengetahui secara keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram ada hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayangan bapak tidak lagi menguntit hidup saya. Akhirnya, dengan melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, di Prater, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala tetap pengek lainnya. Akhirnya, jadilah saya seorang TKW dengan predik nempel. Mesin style diferensial jadi mesin cuci, Astimedi jadi teori menyetrika baju, dikodil monokodil jadi irama kain pel, diri pidato jadi omongan para majikan. Mana cerita pakar sirip tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil bernama gotong royong kekeluargaan? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan, setengah gelap, tak boleh mendongakkan kepala dan bicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana, didepak sini, dituntutkan dengan bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang diri orang saya menjadi budak, menjual segala impian untuk hidup lebih baik. Di negeri orang saya hanguskan segala cinta saya, kenangan manis pahit getir masa remaja saya. Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cara-cara hitam majikan saya disiksa, gaji saya setahun hilang, dan saya Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa.
membara di atas kepala. Bibir perempuan itu sudah terkatup, tapi gema suaranya masih memantul-mantul seperti hendak menggeletarkan seluruh dinding kepalaku. Apa yang bisa perempuan itu kisahkan seperti kaca bening buatku. Di sana aku bisa melihat jelas sebagian besar otak manusia ada di perut. Perut mampu mengendalikan seluruh proses hidup manusia. Demi perut, seseorang dapat memutarbalikkan kebenaran. Demi perut, seorang dapat menjadi singa bagi orang lain, menerkam dan menancapkan kuku-kukunya di jantung nasib orang. Demi perut, segala sesuatu bisa bergeser. Demi perut, hukum dapat diputarbalikkan. Seorang Suliman meski tidak logis di-PKI-kan, tapi jika membelanya berarti ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tak ada seorang pun yang menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan itu begitu indah, sihir mujarab untuk menyumpal perut-perut yang menganga. Aku tahu itu karena aku orang Indonesia. Selesai. Baik, luar biasa sekali penampilan peserta didik dari SMK Negeri Witihama. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang diinformasikan oleh MC di awal bahwa setelah monolog ini ada